di mana pembahasan kita pada pagi ini ada request dari salah seorang jamaah dulu. Bagaimana Ustadz kalau kita bahas seperti apa sesungguhnya ketika di dalam salat itu di saat kita mengisyaratkan dalam tahiyat menggunakan telunjuk. Kenapa ini dipertanyakan? Karena ada sebahagian kecil praktek ketika isyarat dengan telunjuk dalam tahiyat akhir itu ada yang menggerak-gerakkannya. Pernah enggak Bapak Ibu tengok? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu telunjuknya bergerak. Nah, jadi saya teringat dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada salah seorang anak dalam video nampak ya dia salat berdua dengan ayahnya, nampak ayahnya itu menggerakkan telunjuknya dipegang oleh anaknya tadi. Jadi anaknya ini heran, mungkin ngapulu koma bergerak-gerak. Nah, jadi kita ingin tinjau, ingin kita lihat seperti apa analisa-analisa ulama sehingga sampai ke kesimpulan hukum. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fal isyarati bil asbu'i fis salati sunnatun. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah mengisyaratkan dengan telunjuk di dalam salat. Ketika membaca tahiyat itu sunnatun, hukumnya sunnah. Jadi misalnya kalau Bapak begini saja mungkin tangannya tidak menunjuk, tidak berisyarat seperti ini, salat sah apa tidak? Sah. Tetapi yang terbaik adalah diisyaratkan dengan telunjuk. Apa sebab? Karena ini adalah sunnah dan tentang hadis landasan yang menjadi dalil tentang itu adalah sangat banyak sekali. Lalu Bapak Ibu, apa hikmahnya kita mengisyaratkan dengan telunjuk? Nah, ini murni tentang hukum ini nih Pak, Bu. Ini bukan tentang cerita nomor 1, cerita nomor 2, cerita nomor 3, karena kini sensitif. Awak buat mau weko di foto di orang kan, aku ustadku atau begini atau begini. Ini tidak ada hubung kait dengan pilihan, karena saya sudah tahu dari wajah Bapak Ibu entah memilih 1, 2, 3 itu udah nampak. Ya Pak Uku ya, udah nampak dari wajah Bapak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa hikmahnya? Hikmahnya disebutkan wal hikmatu minha, mengisyaratkan jari telunjuk ketika salat tadi di dalam tasyahud, daf'us syaitan, dalam rangka menolak was-was yang hadir dari syaitan. Jadi syaitan itu amat begitu semangat mengganggu salat kita, baik di awal, di tengah, di akhir. Maka di akhir itu, baik di tahiyat awal ataupun di tahiyat akhir, kita kokohkan kekhusyuan kita kembali, kita kokohkan fokus kita kembali di saat mengucap 2 kalimat syahadat, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Kembali pulang fokus kita kepada Allah, maka pada saat itu kita sedang menolak syaitan. Nah, jadi itu di antara hikmah yang disampaikan oleh para ulama. Mana dalilnya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari Nafi'. Nafi' berkata, kana Abdullah bin Umar, adalah Abdullah bin Umar, idza jalasa fi shalah, apabila dia duduk di dalam salatnya, wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Ibnu Umar itu
ketika salat dia meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, wa asyara bi asbu'ihi, lalu dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wa atba'aha basaru, lalu matanya memandang ke jari telunjuk itu. Jadi sunnahnya Bapak Ibu, ketika tahiyat itu di dalam salat, sunnahnya kita memandang tempat sujud. Tetapi ketika tahiyat, sunnahnya pandangan kita dialihkan ke jari telunjuk. Jadi tengoklah jari telunjuk masing-masing seperti yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Mengapa diambil ini cerita tentang Abdullah bin Umar? Karena Abdullah bin Umar ini Bapak Ibu adalah satu dari sekian sahabat Nabi yang amat sangat mencontoh gerakan perbuatan kalam Nabi. Jadi Ibnu Umar ini saking semangatnya sampai cara Nabi berjalan itu ditirunya. Padahal kata mayoritas ulama tentang sunnah-sunnah jibiliyah, sunnah-sunnah fitrah, tata cara berjalan, tata cara duduk itu tidak sunnah kita contoh. Tetapi bagi Ibnu Umar, seperti apa cara Nabi berjalan begitu dia tiru. Bagaimana Nabi menelusuri jalan, di jalan mana Nabi pernah melangkah, begitu dia tiru. Saking kuatnya semangat ingin ta'assi, menjunjung tinggi dan meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menarik dari cerita Ibnu Umar ini Bapak Ibu, namanya Abdullah bin Umar. Ayahnya siapa? Ayahnya Umar bin Khattab. Jadi sebelum meninggal Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab berpesan, kalau saya mati jangan diangkat anak saya menjadi pengganti atau khalifah. Paham? Paham? Jadi itu kata Umar. Lalu para sahabat bermufakat, apa yang salah dengan Abdullah bin Umar? Wahai Umar, dia adalah seorang sahabat Nabi yang mencintai Rasulullah. Dia adalah anak keturunanmu yang soleh, yang layak. Tidak, kata Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Mufakat para sahabat. Ya sudah, ya kata Umar bin Khattab, kita tunjuklah ahlul halli wal aqdi, yaitu perwakilan dari sahabat-sahabat senior. Mereka inilah nanti yang berunding siapa di antara mereka dan atau yang di luar mereka yang akan dipilih menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Akhirnya sahabat pun bermufakat, anaknya tetap masuk. Ya, anaknya tetap masuk. Ada 6 orang sahabat itu. Nah, lalu apa jawaban Umar? Boleh, kalaupun harus masuk anakku ini, dia boleh memilih dan tak boleh dipilih. Jadi dia punya hak suara. Kan semuanya 6. Kalau 6 kan masih imbang. Jelas Pak? Jadi kata Umar, dia ini boleh memilih di antara kalian yang berlima, tapi dia tak boleh dipilih. Begitulah hati-hatinya Umar ini terhadap jabatan yang beliau khawatir jangan-jangan nanti anaknya tidak bisa menunaikan amanah. Jelas Bapak Ibu? Jelas nih. Tapi jangan dibawa kemana-mana. Saya menyampaikan riwayat aja ini. Saya menyampaikan riwayat. Saya tak ada urusan dengan masalah-masalah politik. Ya, tetapi ini benar adanya. Ya, tengoklah fakta sejarah. Kita tidak sedang menyebut warna, nomor dan lain sebagainya, karena memang ada pilihan-pilihan hidup yang bisa kita jadikan cerminan dari para sahabat-sahabat Nabi. Tapi kalau anak saya misalnya ada orang mau mengangkat jadi presiden, wakil presiden, tuh mau saya Bapak Ibu. Ya, karena ayahnya bukan presiden, ya, ayahnya bukan pejabat. Tuh senang pula hati saya anak saya jadi pejabat ya Bu ya. Atau majulah saya jadi gubernur, mau Bapak Ibu dukung?
ndak ikhlas nampaknya mendukung ini. Ya. Ndak semangat maunya dah. Ayolah, ada yang caleg di sini, Pak? Ada di antara jemaah kita yang maju caleg? Ndak ada. Abang caleg, Bang? Ndak. PNS mana boleh ya, sama kita. Nah, ini menjelang 14 Februari ini Bapak Ibu banyak-banyaklah bertanya kepada orang yang dipercaya, tengok-tengoklah informasi dengan baik dan benar, beristikharahlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita wakil-wakil atau pemimpin yang benar-benar cinta dan dicintai oleh rakyat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Ibnu Umar wa atba'aha basarahu, dia memandang kepada apa namanya kok? Telunjuk kok jempol pula. Dia memandang kepada jari telunjuknya. Summa qala, lalu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abdullah bin Umar, la hiya ashaddu ala syaitani minal hadid. Jemari telunjuk ini yang bersyahadat, yang dia menyaksikan Allah Ta'ala sebagai simbol kemurnian tauhid kita, lebih berat, lebih bahaya bagi syaitan minal hadid, daripada besi, yakni as-sabbabah, yaitu jari telunjuk. Jadi ada salah seorang ulama dulu Bapak Ibu, dia mengkritik pemerintah, akhirnya ditangkap oleh pemerintah ini. Lalu pada saat di penjara, datanglah salah seorang pegawai pemerintah di penjara itu. Wahai Syekh, wahai fulan, sekarang buat sajalah surat pernyataan maaf kepada orang yang kau kritik itu. Setelah itu nanti akan dibebaskan. Tapi ini ulama kita ini keras ya, kokoh dia dengan keyakinannya. Apa katanya? Demi Allah, tidak akan mungkin jemari telunjuk saya yang selalu mengisyaratkan la ilaha illallah ini akan tunduk menuliskan permohonan maaf. Nah, karena dia merasa tidak bersalah. Kalau mau hukum, hukumlah. Ya. Jadi Bapak Ibu, begitulah keteguhan. Karena memang di saat-saat itu kita diuji tentang keteguhan ini. Bapak Ibu sudah pernah nonton film Buya Hamka? Yang sesi 2. Itu kan beliau di penjara 2 tahun lebih di penjara. Ketika diazab itu Bapak Ibu, ketika disiksa itu hampir-hampir hilang iman saya, kata Buya Hamka ini. Yang paling menyakitkan hatinya ketika dia disebut pengkhianat. Hampir mati dia membela negara ini merdeka, disebut pengkhianat. Itulah yang paling tidak tahan dia. Tapi kalau yang lain sebutlah katanya. Tapi jangan bilang saya pengkhianat. Akhirnya apa? Hampir-hampir hilang iman. Kalau tak ada iman bunuh diri saya katanya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Dalam tekanan itu ditolong oleh Allah. Dia meminta menulis, dibawakan buku tasawuf modern. Kenapa demikian Buya? Bukankah Buya yang menulis buku itu? Setidaknya tentu Buya paham isinya. Apa kata beliau? Selama ini dengan buku itu saya menasihati orang lain. Sekarang saatnya saya menasihati diri sendiri. Jadi kita ini harus sering-sering kembali kepada diri kita sendiri sebelum banyak menilai yang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi poin pertama, isyarat di dalam tasyahud itu menjadi sunnah. Dalilnya sudah disepakati para ulama, di antara dalilnya hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu kata Abdullah bin Umar ketika ditanya kepada beliau, suatu setelah Nabi wafat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, tinggallah generasi sahabat. Ketika di musim dingin
tangan mereka itu ditutup, lalu nampak dari kain itu, ya, dari kain itu nampak kain itu bergerak, menunjukkan, kata Ibnu Umar, para sahabat Nabi juga mengisyaratkan dengan telunjuk mereka. Lalu yang kedua, wal ya'lam, persoalan yang kedua, menggerakkan jari telunjuk itu tidak membatalkan salat. Karena selama ini yang familiar di tengah pendapat yang kita pelajari, bergerak lebih dari 3 kali berarti membatalkan. Pernah enggak Bapak Ibu dengar kaji seperti itu? Ya, berarti kalau ketika kita salat lalu kita gerak-gerakkan seperti ini, berarti lebih dari 3 kali, batal apa tidak? Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu diketahui, bahwa memang ada satu pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i mengatakan gerakan 3 kali itu membatalkan, maksimal 3 kali batal. Ada satu pendapat, tetapi pendapat ini dikokohkan kembali oleh para ulama di dalam mazhab Syafi'i, bahwa yang membatalkan itu harus memenuhi beberapa standar. Yang pertama, gerakannya banyak. Banyak. Lalu yang kedua, gerakannya itu selain banyak, bukan demi kepentingan dan maslahat salat. Ya, berarti ya, ketika kita salat gerakannya banyak, tetapi gerakan di luar salat tadi bukan demi kemaslahatan salat. Ya, Allahu Akbar, sekali pegang telinga, padahal telinga itu tak gatal, ya. Kemudian menguap, bergerak lagi, ya. Kemudian keluar air mata karena ngantuk misalnya, dipegangnya matanya tanpa ada keperluan dan kebutuhan kepada maslahat salat. Dan yang ketiga, dilakukan berturut-turut. Itu yang membatalkan. Ada 3. Yang pertama, gerakannya banyak, kemudian bukan demi kepentingan dan maslahat salat, lalu gerakannya banyak berturut-turut. Belum 2-3 detik lagi bergerak pula ke sini, belum 3 detik lagi bergerak pula di sini, belum 3 detik lagi pindah lagi ke sini. Itu yang membatalkan. Nah, lalu bagaimana dengan menggerakkan telunjuk bagi orang yang bermazhab ini? Ada 2 jawaban. Annalladzina yaf'aluna zalika yarawna sihhatal hadis. Karena orang yang menggerakkan, mengisyaratkan telunjuknya tadi, menganggap hadis tentang persoalan itu sahih. Nah, berarti mereka terikat, berada di dalam landasan hadis Nabi. Jadi kalau begitu hadisnya diamalkan, berarti tidak membatalkan, karena bagi mereka hadis tentang menggerakkan itu sahih. Lalu yang kedua, anna harakatul asbu'i, gerakan telunjuk tadi, bahwa dia adalah gerakan harakatun saghiratun, gerakan kecil, ya, tidak gerakan maksimal, ya. La tubtil, dia tidak membatalkan, bahkan ini juga termasuk bahwa dia tidak batal, tidak masuk di kalangan orang yang menganggap dia batal. Jadi menurut orang yang menganggap batal 3 kali bergerak itu, hal ini juga tidak termasuk dari yang membatalkan. Apa sebab? Karena kriterianya gerakannya gerakan kecil. Misalnya Allahu Akbar, gatal rasanya di sini, garuklah gerakan kecil sini. Mau 4-3 kali berapa kebutuhan demi kemaslahatan salat, tidak masalah. Tapi ya, kalau mau dekonya menggaruknya, itu batal tuh, ya. Jadi gerakan kecil. Jadi itu yang kedua. Jadi jangan dipersepsikan nanti kalau ada orang yang salatnya begini nampak sama Bapak Ibu itu batal.
Nah, itu poin yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga, para ulama berbeda pendapat di lintas 4 mazhab itu tentang mengisyaratkan dengan telunjuk tadi. Yang pertama, kita mulai dari mazhab Hanafi, mazhab yang tertua. Wal Hanafiyah, dalam mazhab Hanafi, yarawna, mereka berpendapat, annahu yusharu, bahwasanya diisyaratkan dengan jari telunjuk tadi, mulanya adalah dari kalimat la ilaha wa dhammaha inda qauli illallah. Jadi Hanafi begini mazhabnya Bapak Ibu, la ilaha illallah. Nah, itu dalam mazhab Hanafi. Jadi mengisyaratkannya itu dimulai dari la ilaha, lalu digenggam, diturunkan sampai kalimat illallah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu naik haji atau pergi umrah, nampak nanti ada salah satu pengamalan orang salat di samping kita, biasanya dari India, Pakistan, Bangladesh, ya, Turki. Nah, itu mereka bermazhab Hanafi. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, turun lagi dia, digenggamnya lagi seperti ini. Itu dalam mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka berpendapat menggerakkan telunjuk itu di dalam seluruh tasyahud, dan gerakannya itu kiri dan kanan, bukan atas bawah. Nah, berarti yang dipakai oleh saudara-saudara kita itu ketika bertasyahud itu asyhadu, dari awal mula tasyahud. Jadi awal mula tasyahud tangannya sudah dalam posisi seperti ini, ya. Lalu selama tasyahud itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, sampai nanti fil alamin innaka hamidum majid. Jelas? Jadi tidak, menurut mazhab Maliki bukan atas bawah seperti ini. Jelas Bapak Ibu, tetapi kiri, kanan dan kiri. Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Hanafi kita ulang balik, ya. Dalam mazhab Hanafi la ilaha illallah. Dalam mazhab Maliki mulai dari tahiyat sudah seperti ini, digerakkan kiri dan kanan. Itu dalam mazhab Malikiyah. Jadi nanti Bapak Ibu haji umrah nampak orang yang seperti ini, berarti dia mazhabnya Maliki dan berasal biasanya dari daerah Sudan, dari daerah Maroko, dari daerah Aljazair. Itu mereka bermazhab Maliki. Wasyafi'iyatu, dan dalam mazhab Syafi'i, yarawnal isyarata, mereka berpendapat mengisyaratkan jari telunjuk dalam tasyahud itu adalah diangkat di saat mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Itulah yang amalkan Bapak Ibu. Asyhadu, dia biasa begini aja dulu dari awal, ya, atau tidak, atau digenggam biasa saja, ya. Kemudian ketika membaca awal tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah, mulai dari illallah, sampai akhir tasyahud ditunjuk seperti ini, tidak turun lagi. Yang turun tadi siapa?
Hanafinya kadang kaji-kaji seketek kau perlu buka Bapak Ibu supaya kita tahu nanti dari mana dalil landasan yang kita amalkan dalam mazhab Syafi'i. Illallah, ya, kemudian ila baqiyati tasyahud, sampai selesai tasyahud itu duna tahrikin, tanpa digerakkan sama sekali. Nah, itulah yang kita amalkan. Nah, lalu apa landasan dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini? Hadisnya riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam An-Nasai, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, bersumber dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu annahu qala. Wa'il bin Hujur menceritakan sifat salat Nabi. Apa kata Wa'il bin Hujur? Summa qa'ada, lalu Nabi Muhammad duduk, faftarasha, lalu duduk Nabi Muhammad itu iftirash, rijlahul yusra, ya, kakinya yang kiri, ya. Duduk iftiras itu duduk seperti apa Bapak Ibu? Ada nama duduknya iq'a, ada nama duduknya iftiras, ada yang tawarruk. Nah, kalau iftiras itu duduk seperti apa? Duduk antara dua sujud. Kalau tawarruk duduk terakhir. Berarti yang diceritakan oleh Wa'il bin Hujur ini, Nabi duduknya adalah duduk iftiras pada tahiyat pertama. Nah, wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhizaihi wa rukbatihi al-yusra wa ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman ala fakhzihi al-yumna summa qabada sanatain min asabi'ihi wa halaqata halqatan summa rafa'a isba'u fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Jadi Nabi Muhammad itu membuat seperti ini di atas tangan kanannya di atas paha kanannya, lalu dia saya lihat, kata Wa'il bin Hujur, Nabi Muhammad menggerakkannya sambil berdoa. Nah, berarti menggerakkannya ini sambil berdoa. Nah, apa makna yuharrikuha di sini? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yuhtamal, kemungkinan ayyakunal murad, maksud dari menggerakkan dari bahasa informasi Wa'il bin Hujur tadi adalah al-isyarah, mengisyaratkan. Jadi kata Wa'il bin Hujur, Nabi Muhammad itu ketika tahiyat itu dia menggerakkan telunjuknya. Nah, menggerakkan telunjuk itu maksudnya mengisyaratkan, bukan menggerak-gerakkan seperti ini. Nah, ini dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i. Makanya kita tidak menggerakkan, karena yuharriku hadis itu maksudnya kata Imam Al-Baihaqi adalah isyarat. Karena begini kan menggerakkan juga. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini kan menggerakkan juga. Jadi menggerakkan di situ bukan menggerakkan dengan banyak seperti ini. Ini versi pemahaman terhadap hadis yang disampaikan oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pendapat ini juga didukung dari riwayat-riwayat lain, juga riwayat Ibnu Hibban, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasai. Lafaz hadisnya waktu itu adalah kana yushiru bis sabbabah. Nabi Muhammad itu mengisyaratkan dengan telunjuknya. Wala yuharrikuha. Nah, jadi dalam versi riwayat lain tidak menggerak-gerakkannya. Wala yujawizu basarahu isyaratu. Lalu Nabi tidak melepaskan pandangannya terhadap telunjuknya tadi. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu. Jadi dipandang terus telunjuk itu, ya, sampai nanti salam. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud hadis Wa'il itu ada tambahannya lagi, wa asyara bisababati, Nabi Muhammad mengisyaratkan dengan telunjuk. Jadi seluruh hadis-hadis tentang itu, ya, yang disebut oleh Wa'il bin Hujur tadi dengan bahasa yuharrik di situ menggerakkan, maksudnya dari kesumpulan seluruh hadis yang mendukungnya menggerakkan itu maksudnya mengisyaratkan. Jadi kalau begini, asyhadu an la ilaha illallah, itu kan menggerakkan. Nah,
Menggerakkan di situ maknanya adalah mengisyaratkan dengan telunjuk. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walhasil, kesimpulannya, annal mas'alata, persoalan ini adalah persoalan min masailil khilaf, yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi ini perbedaan pendapat. Hanafi tadi begitu polanya, Maliki tadi menggerakkan polanya. Kemudian dalam mazhab Hambali juga dimulai dari mana Hambali tadi? Imam Hambali memulainya tadi ketika isyarat Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi wal Hanabila, pendapat mazhab Hambali tadi ketika menyebut Allah saja, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dalam mazhab Hambali ini tidak digerakkan. Yang menggerakkan yaitu di dalam mazhab Maliki. Tetapi berarti ada yang keliru nih Bapak Ibu. Ya, ada sebagian saya tengok mereka menggerakkan berarti mengikut mazhab Imam Malik. Tetapi yang digerakkannya adalah atas bawah. Begini. Berarti ini mazhab mana yang dia ikut? Ya, mazhab mana yang dia ikut? Dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Padahal dalam mazhab Maliki yang satu-satunya menggerakkan, ya, yang menganggap hadisnya kesimpulan hukumnya menggerakkan itu dari awal hanya kiri dan kanan. Begini. Kini datang orang kate ke bawah. Bapak caru itu mazhab mana dipakai itu Pak? Ya. Cuma dalam fatwa ini kita tengok, ya, mazhab Hambali berpendapat isyarat dengan telunjuk tadi ketika mengucapkan lafaz jalalah. Lafzul jalalah itu Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Allahnya itu mulai dia mengisyaratkan tanpa gerakan, ya. Tapi setelahnya itu dibiarkan begitu. Sedangkan bedanya dengan mazhab Syafi'i mulai dari illallah tidak diturunkan sampai selesai nanti kita mengucapkan salam di dalam di akhir salat, di akhir tahiyat akhir itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya ini persoalan khilaf antara para ulama, walikulli kullin ra'yuhu, dan semua dari empat mazhab tadi punya landasan, ya, punya landasan karena memang suasana bahasa hadis dari Wa'il bin Hujur itu multi tafsir. Menggerakkan itu apa maksudnya? Jadi karena multi tafsir tadilah terjadi perbedaan pendapat. Karena ingat Bapak Ibu, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Dalilnya sifatnya tidak pasti, ya, dinamakan dalam kajian fikih, usul fikih, zanni, ya, prediksi, tak pasti. Menggerakkan gimana? Kan tidak ada kepastian di sana kualitas hadisnya itu dan pemahamannya pula. Nah, lalu karena dia tidak pasti tadi, terjadilah analisis terhadap hadis ini. Dalam mazhab Syafi'i digabung-gabungkan dengan hadis yang lain. Rupanya bahasa bahwa menggerakkan tadi dari hadis-hadis yang lain maksudnya adalah isyarat. Maka informasi umum diikat dengan informasi khusus. Begitulah kira-kira analogi tata cara berinteraksi dengan dalil tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari manapun, ya, para ulama menyimpulkan itu semuanya, segala yang mereka sepakati itu adalah hujjah yang sudah pasti. Tetapi apapun yang mereka perselisihkan itu adalah rahmatun wasi'ah, kasih sayang Allah yang amat sangat luas. Jadi jangan pula berbantah-bantah, membid'ah, mengkafir-kafirkan orang nanti yang memakai satu model pendapat, ya, mengikut satu mazhab lalu kita salahkan, itu tidak boleh. Dan yang parah lagi, orang sudah memakai mazhab Syafi'i, tiba-tiba datang dia mempropagandakan mazhab lain. Ini yang menjadi fitnah di tengah masyarakat.
Jelas Bapak Ibu, orang di kampung di Riau ini sudah mazhab Syafi'i, tiba-tiba datang ya satu kelompok mempropagandakan, membuat yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga akan mencetus nanti terjadinya ya fitnah di tengah masyarakat. Ya kalau misalnya kita cenderung ke pendapat yang tidak seperti yang terjadi di tengah masyarakat, ya sudah, amalkan yang kita yakini, tetapi jangan propaganda. Dalam artian propaganda di sini, dia mazhabnya tidak menjaharkan basmalah, ya. Tetapi dia pula yang mengisi pengajian di situ membid'ahkan yang membaca basmalah jahar. Dia pula yang menjadi imam, orang belum terbiasa dengan begitu lagi. Ya, kata kuncinya orang belum familiar dengan pendapat itu. Allahu Akbar. Ya, langsung dia dibacanya saja basmalah itu jahar, sir, lalu alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal di masjid itu sudah ratusan tahun orang membaca basmalah. Ini yang membuat masalah tuh Pak. Eko yang membuat pecah. Sebenarnya kalaulah lebih santun dan bijak, insya Allah tidak akan terjadi masalah, terutama dalam persoalan-persoalan yang punya landasan dalil. Layaknya kita tidak cepat-cepat membid'ahkan atau menyalahkan satu sama lain. Karena ya dalam persoalan fikih ini ya standarnya adalah as-shawab wal khata', ya, benar atau keliru. Tetapi dalam persoalan unsur-unsur pokok, itu nanti hak dan batil. Jadi jangan ditukar ini Bapak Ibu. Ada hak dan batil, nih hitam nih putih, tak boleh ini diganggu gugat. Ada yang masih bisa ditolerir. Ini benar, ada kemungkinan benar, ini ada kemungkinan keliru. Yang benar ada kemungkinan semacam sedikit kekeliruan, yang keliru bisa saja di situ kebenaran. Akhirnya berlapang dada pada hal-hal yang di situ memang diakomodir boleh berbeda pendapat. Jelas? Mau letak di sini, mau letak di bawah dada, di atas perut, mau letak di atas perut, letak di atas pusar. Ada dalilnya yang menjadi ulasan para ulama, maka hal-hal yang seperti ini kita mesti berlapang dada. Yang jolena adu meletakkan di sikur. Ya. Allahu Akbar. Letakkannya di sikur. Dia ada pula jamaah yang bertanya, Ustaz, waktu sujud itu lutut dulu atau tangan? Ya, karena kadang saya udah agak bosan juga menjawab yang begini nih. Terserahlah Pak, saya bilang, asal jangan kepala apa dulu ke bawah. Ya, kalau kepala ke bawah jadi terhantu nanti, ya, bengkak pula. Ya, jadi itulah Bapak Ibu, ya, ada request dan janji saya beberapa bulan yang lalu untuk mengulas tentang masalah menggerakkan jari telunjuk ini di dalam tasyahud. Kita mengikut mazhab Syafi'i, saya mengamalkan itu, para ulama-ulama kita mengamalkan itu, asyhadu alla ilaha illallah, dan sampai nanti tasyahud salam. Nah, sebelum salam itu Bapak Ibu dianjurkan kita berdoa. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Atau kalau tidak hafal itu minimal Allahumma ufirli, ya Allah ampunkan dosaku. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa. Itulah barangkali Bapak Ibu ilmu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah ilmu dan memperbaiki amal kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan.